Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Koneksi antar materi. Hendrawan Prasetyo Aji, CGP Angkatan 9 dari SMK Bakti Persada Patebon Kendal. Tujuan pembelajaran. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2. Bagaimana peran? Yang pertama adalah sebagai coach di sekolah. Yang kedua, keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, keterkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Pengalaman atau materi pembelajaran yang diperoleh. Saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri di setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang dilakukan adalah coaching yang memiliki prinsip ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Percakapan coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. 3 tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Cemas. Saya sedikit cemas karena takut tidak mampu memahami alur tirta. Tertarik. Setelah mempelajari konsep, saya mulai tertarik belajar supervisi akademik. Gembira. Saya gembira karena mampu melakukan praktek coaching. Optimis. Saya optimis mampu mengaplikasinya di sekolah. Apa yang sudah baik dalam keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan teman CGP lain dalam proses coaching sesuai alur tirta. Selain itu, saya juga bertindak sebagai observasi, coach, dan coach. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar? Kemampuan yang harus ditingkatkan adalah memberi pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi. Kemampuan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yang pertama adalah setelah saya mempelajari praktek coaching dalam supervisi akademik, saya mampu mempraktekannya dengan baik sebagai observasi, coach, dan coach. Yang kedua, saya mampu menggunakan alur tirta dalam kegiatan coaching. Dan yang ketiga adalah saya mampu mengendalikan diri dan emosi agar sesuai prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Keterkaitan coaching yaitu pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Memunculkan pertanyaan kritis bagaimana coaching diterapkan di sekolah. Proses pertama adalah kepala sekolah mengetahui prinsip coaching. Yang kedua, kepala sekolah mau mengaplikasikannya. Yang ketiga, tidak sekedar penilaian, tapi meningkatkan kompetensi guru. Dan yang terakhir adalah dilaksanakannya secara lengkap, baik pra-observasi dan pasca-observasi. Mengelola materi sehingga timbulnya wawasan baru. Yang pertama adalah pembelajaran berpihak kepada murid, sangatlah penting. Dasar pemimpin pembelajaran sangat berperan dan memahami perkembangan murid untuk memahami karakter dan sosial emosional murid. Tantangan analisis dengan konteks asal CGP. Yang A, menyeragamkan hasil coaching. B, supervisi akademik hanya sebagai penilaian rutin. Dan C, sebagai peningkatan kompetensi guru. Solusi alternatif masalah. Melakukan sosialisasi kepada komunitas sekolah. Memberi contoh praktek coaching
dan membuat media sosial yang bisa diakses guru. Praktek baik dari modul yang sudah dipelajari. Modul 2.1 berdiferensiasi. Murid dikelompokkan sesuai bakatnya. Koce menemukan solusi sendiri. Modul 2.2 adanya teknik stop dan mindfulness membuat siswa kondusif. Modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Terima kasih.